lihat dong jakan gue bagus kan? Biru langit. Imo sih biasa aja ya. Mendingan jakang gue unik nih warnanya pink gitu loh. Emang masih zaman pakai jakang? Gue dong punya Cahil. Kalau lo gimana? Gak punya. Hah? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM 8EH Radio ITB Your entertainment. and Music Station. Hai Kampus Mania, balik lagi di CTRL Coba tanya Radio lo. Bareng Darren. Zahra. dan Rinjani. Kampus Mania sadar gak sih? Dan teman-teman juga sadar gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini tuh fakultas-fakultas sudah pada punya jakang, udah pada punya identitas gitu ya. Bener banget. Dan Iya juga sih. sound TikTok tuh yang sudah terbiasa terjadi tante. Udah penuh banget di FYP, Kampus Mania juga pasti udah pada penuh nih ya. Tapi kalau Kampus Mania sadar, ada satu fakultas yang tiap tahun gak pernah ikut tren itu. Hah? Apa tuh, Zar? Ada fakultas yang pokoknya beda banget karena tiap tahun tuh jakangnya nggak pernah kelihatan gitu. Penasaran nggak? Penasaran banget sih, Kampus Mania penasaran banget. nggak? Jadi hari ini kita akan kupas tuntas di CTRL episode ketiga tanpa jakang dan jahim, si paling unik di lautan teknik ITB. Wow. Wow. Dalam episode kali ini kita nggak cuma bertiga doang nih Kampus Mania. Kita bakal ditemenin oleh satu orang yang gong banget sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Betul. Mari kita sambut Benny. Halo Kampus Mania. Halo Benny. Halo Zahra, Darren, dan Rinjani. Ya, halo Yes. Benny. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Benny. Boleh banget. Halo Kampus Mania. Aku Benny, DKV ITB. Spesialisasinya branding dan kampanye. Mungkin bisa dikupas dikit lagi kalau Benny di KMSR itu menjabat sebagai apa nih? Kalau di KMSR, sekarang aku udah nggak menjabat apa-apa karena aku udah menjabat di periode yang lalu. Lalunya lagi gitu. Jadi apa tuh? selesai kelar TPB langsung ditarik jadi sekretarisnya. Keren. Berarti keren nih Benny. Iya, langsung ring tarik satu nih. gitu ya. Satu. Ya udah sama aja lah ya. Nggak ada bedanya, nggak ada spesial misalnya. Oke. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut tentang KMSR ITB, boleh nih Benny ceritain dulu ke Kampus Mania mungkin yang baru tahu KMSR ITB. Apa sih itu KMSR ITB menurut Benny sendiri? Oke, KMSR ITB adalah keluarga mahasiswa seni rupa ITB, yaitu himpunan fakultas yang menaungi dan menjadi keluarga bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Gitu sih kurang lebih gitu. Betul. Berarti kalau misalnya bentuknya lebih ke keluarga mahasiswa, mungkin ada nggak sih struktur organisasi spesifik yang mungkin berbeda gitu dari himpunan-himpunan lain? Kalau di FSRD itu tuh kami punya dua. Ada himpunan fakultas dan himpunan jurusan. Gitu. Budaya-budaya lain apa ya? Mungkin akan mendatang kami akan mengadakan acara besar namanya Pasar Seni ITB. Ya. Ini di spill dikit apa tuh? Pasar Seni ITB terakhir itu sebenarnya harusnya 2020 tapi pandemi jadi dibatalkan kan. Jadi yang udah beneran terjadi itu 2014 ya. Intinya di mana para seniman, desainer dan pekerja kreatif berkumpul jualan. Intinya kayak gitu. Terus nanti ada event-event, ada wahana-wahana, terus ada pertunjukan dan lain-lain yang di ITB. Nah nanti KMSR akan ngadain di bulan Oktober gitu. Sehari doang, jadi makanya harus datang. Tanggalnya nanti diumumin. Kalau Zara sendiri mau nanya ya, kenapa KMSR itu atau FSRD lebih tepatnya, mahasiswa FSRD, kalau tiap ada acara atau event atau dari misalnya kayak arak-arakan dan lain-lain, itu outfitnya selalu paling beda, paling skena, paling culture, paling keren, dan kombinasinya tuh jujur kayak kalau Zara sendiri jarang banget ngeliat kombinasinya gitu loh. Kenapa outfitnya paling beda sendiri gitu kan? Paling ikonik gitu. Paling ikonik sendiri. Karena sebenarnya jujur seru aja gitu loh berpakaian, ngerti gak sih?
kayak Bener sih. kayak sebenarnya nggak cuma FSRD kok yang boleh kayak gitu, sebenarnya teknik juga boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Cuman kenapa jarang? Mungkin karena yang berani mengekspresikan kan anak FSRD gitu mungkin. Kalau di kelas, ini juga mungkin jadi salah satu faktornya kali ya. Kalau di kelas tuh jujur dosen-dosen DKV nggak terlalu main dengan outfit yang dipakai, ya asal sopan gitu ya. Maksudnya nggak harus kemeja, nggak harus rok, pokoknya bebas aja, yang penting sopan gitu. Makanya di situ jadi ruang untuk kami mengekspresikan diri gitu. Menurut aku sih seru-seru aja gitu outfit kayak gitu. Dan mungkin kayak hari besar gitu loh, kalau misalnya lagi wisuda atau apa, banyak yang lihat, terus kayak seru aja gitu kalau misalnya pakai sesuatu yang heboh gitu kan. Setuju, Zara setuju kalau gitu, setuju banget. Ya kan, gitu aja sih menurut aku kayaknya. Darren jadi penasaran. Kalau KMSR sendiri itu kan gak ada jahim ya, bener kan? Kalau kenapa sih gak ada jahim gitu? Tanya dulu kali ya. Aduh, tunggu part 2 aja nih kalau gitu. Sebenarnya nggak ada jahim karena alasan pick me-nya nggak mau sama yang lain. Ada alasan pick me-nya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari kebutuhannya, kayaknya KMSR juga nggak perlu banget untuk jahim gitu loh. Karena sebenarnya kalau di KMSR sendiri identitas tuh ada aja kok. Yaitu dalam bentuknya kaos dan patch. Patch gitu. Bintang gitu ya? Iya, yang bintang merah itu. Kaos itu kenapa dipilihnya kaos, mungkin jujur bisa lebih di mix and match sih. Bener banget. Ya kan? Jadi bisa dipakai daily juga kan? Iya, bisa dipakai daily juga. Zara sering lihat loh kaos itu misalnya kayak diikat pakai apa, terus dikasih apa, terus dikasih kayak renda-renda, terus kayak beda-beda. Bahkan kaosnya sama, tapi makanya beda semua. Oh gitu. Seunik itu ya anak-anak FSRD ini, menarik. Iya, jadi kayak nggak perlu jaket kayaknya kalau misalnya kalau lagi kuliah juga mungkin kayak desain produk atau enggak si seni rupa gitu ya. Mereka kadang si desain produk kadang kuliahnya di bengkel gitu kan, bikin sesuatu. Kayaknya kayak jaket itu kurang cocok untuk mereka karena mereka punya attire sendiri gitu yang bisa dipakai di dalamnya kan kaos gitu. Jadi kaos kayaknya paling oke deh. Terus kalau misalnya seni rupa, kalau jaket kayak Kak ini loh lagi ngelukis kan capek ya pakai jaket gitu. Menurut aku Panas juga mungkin ya. Panas juga. Berat juga ya. Iya, untuk anak DKV sendiri juga, aku sendiri anak DKV kayaknya nggak terlalu butuh sih kalau misalnya untuk jaket gitu. Sebenarnya lucu juga sih ngelihat jaket-jaket himpunan warna-warni gitu. Terus kayak ya lo nggak apa-apa kok, nggak pakai jaket juga nggak apa-apa kok. Ada identitasnya. Iya, tetap ada identitas kok. Kan patch juga, biasanya patch itu dikasih setelah kaderisasi kelar, terus dilantik, terus bisa dipakai di mana aja gitu. Misalnya kalau misalnya punya kemeja atau misalnya jaket kulit atau jaket denim, itu bisa dipakai di situ gitu, atau ditaruh di tas gitu. Lebih fleksibel aja sih kayaknya, supaya nggak membatasi orang-orang untuk berkarya dan berkreasi gitu sih kayaknya. Jawaban yang bisa aku berikan. Paham. Bener. Kalau misalkan dari KMSR sendiri nih sama dari FSRD, tadi kan udah dibahas kalau ada pasar seni, ada acara-acara lain gitu nggak sih Beni yang beda gitu dari himpunan lainnya? Acara-acara KMSR? Iya. Acara-acara KMSR sebenarnya sekarang kami lagi fokus ke pasar seni. Ada banyak pre-event gitu. Nextnya bulan depan gitu kan. Nextnya bulan depan akan ada pre-event. Sekarang tuh ada pre-event kedua apa ketiga gitu, ada 6. Follow Instagramnya @pasarseni_itb. Jangan harus di follow di mana, di bawah sini. Pindah dia ke atas itu. Di atas. Pindah ke bawah. Pindah. Gitu. Karena KMSR juga sering ngadain acara-acara lain kayak pasar senggol. Jadi kayak misalnya Pasar senggol-senggolan gitu nih. iya, kayak ya but-but kecil aja gitu. Nanti mahasiswa FSRD jualan. Kayak ada kria jualan-jualan kerajutan, atau mahasiswa di kafe jualan-jualan stiker, gantungan kunci dan lain-lain. Itu biasanya di acara-acara kayak acara-acara have fun aja sih. Misalnya kayak ada Halloweenan, suka ngadain acara gitu, terus kayak jualan lah pasar senggol sekalian, ada di lapangan merah. Di lapangannya tampil orang-orang band nyanyi-nyanyi gitu-gitu, kanan kirinya pasar senggol gitu sih kurang lebih gitu. Seru banget. Zara ngeliat eventnya seru banget. Tapi Seru jujur, banget. Zara tuh penasaran banget. Kan kita nih Institut Teknologi Bandung. Iya. Mostly tuh isinya anak-anak teknik dong, dan fakultas teknik. Zara penasaran banget dari mana munculnya kayak awalnya ada spektrum seni dan desain masuk ke ITB gitu. Kayak
kenapa sih dibutuhkan dan kenapa ada tiba-tiba gitu. Oke, menurut kamu anak teknik tuh bikin apa? Mungkin ya produk sesuai bidangnya. Produk sesuai bidangnya. Oke, contohnya kalau jurusan kamu bikin apa? Aku dari teknik elektro, bikin desain rangkaian listrik gitu. Nah, rangkaian listrik itu bentukannya bagus atau enggak? Yang Enggak. kamu outputkan? Enggak. Enggak bagus. Exactly. Kabelnya. Kurang Exactly. dilihat ya. Itulah alasannya kenapa butuh FSRD di ITB gitu. Jadi kalian mahasiswa teknik punya inovasi, punya ilmu, punya teknologi, bikin misalnya tadi rangkaian listrik gitu. Kurang bagus, tapi target marketnya adalah orang-orang gitu. Gimana orang mau beli kalau nggak bagus? Ya kan? Meskipun dia fungsinya kayak menolong banyak orang, cuman ya itu namanya manusia tuh memang pada dasarnya suka akan hal-hal estetik Dipercantik gitu. berarti ya Mama. Iya. FSRD. Selain dipercantik juga tetap dipertahankan fungsinya, makanya dibutuhkanlah seni dan desain di dalam tersebut. Tadi yang jualan siapa? SBM gitu. SBM. Gitu. Itulah yang aku dapat dari dosen aku. Gitu. Sebenarnya dosen aku. Dari industrial. Gitu, makanya ada FSRD di ITB. Nah Benny, denger-denger nih sekarang Benny lagi ngejalanin UAS ya? Yes, sekarang lagi UAS, bentuknya pameran. Sekarang tanggal 29 Juni 2025. Pameran portofolio DKV ITB 2022 Realign ada di Design Center Gedung Cadel ITB. Kalau mau datang kayaknya udah habis juga ya. Udah habis juga pamerannya. Kalau dokumentasinya gitu ya. Benar. Ya udahlah enggak apa-apa. Yang penting promo aja. Gitu. Tapi Benny pusing gak sih UAS gitu? Aduh, pusing capek yang kayak gitu. pusing kayak aduh susah atau enggak, karena nggak susah teman-teman tinggal buat gitu kan. Yang capeknya itu, dan kayak deadline-nya kadang-kadang tuh suka kayak Kak ini deadline-nya ada 3 dalam 1 hari gitu, agak tight, jadi agak kayak gimana ya, pusing bagi waktu aja sih gitu, but it's okay, it will pass. Setiap semester kayak gini kok, ya udahlah. Oke. Udah terbiasa gitu ya. It's okay. Tapi Benny kalau udah habis capek-capek terus ketemu kita nggak mungkin capek. Betul Kenapa? banget. Ketemu kita pasti happy karena kita bawa yang seger-seger. Iya, Apa? kita udah kayak se-fresh mungkin. Apa nih? Apa nih yang kira-kira kita Kita bakal mau bawa? ngajak Benny main games. Keren masuk Wow. iklan. Keren tadi Ayo kalau Amin, mau amin. langsung aja di kontak ya Pak, Iya. kita dibawain. Oke. Kita mau main games, judul gamesnya adalah What's in My Bag. What's in my bag? Jadi Benny bawa ini nggak, bawa tas nggak hari ini? Bawa. Siap banget nih Benny. Nanti aja. Jadi kita Oke. bakal gini. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi Boleh. nanti kita bakal minta Benny buat keluarin isi tasnya, dan juga nanti Darren akan keluarin isi tasnya juga ya Kampus Mania. Jadi kita mau lihat nih perbedaan kira-kira isi tas dari anak FSRD dan yang non FSRD nih Kampus Mania. Aturannya gimana nih Rinjani? Aduh jatuh. Nah, kan barang-barang ada di dalam tas. Iya. Nanti Benny sama Darren bakal ngeluarin satu barang. Pas Rinjani sama Zahra udah ngomong 1, 2, 3. Nanti dikeluarin barangnya. Oke. Habis dikeluarin Dilihatin kamera. nanti Benny sama Darren ngasih tahu nih, ini barangnya apa dan fungsinya buat apa. Oke. Mungkin filosofinya kenapa Wih. sih dibawa ini, mungkin Atau ini cerita-cerita lucky charm di baliknya aku gitu ya. gitu. Oke. Oke, ini boleh. yang sangat membantu aku dalam hidup di ITB mungkin Boleh. gitu kan. Kita lihat aja. Mau langsung aja? Boleh? Langsung aja, mungkin tasnya bisa dibawa dulu nih Boleh, kan. boleh. Tapi sebelum ngeluarin barang-barang, kita lihat dulu packaging luarnya. Ini tas aku, ini tas sehari-hari aku. Mungkin bisa dinaikin. Nah, Biasanya, Beda banget Kampus Mania, bisa dilihat ya. yang FSRD yang mana, yang non FSRD yang mana? ya ini biasanya tas hari-hari aku. Terutama kalau lagi sibuk gitu ya, karena bawa-bawanya banyak. Cuman kalau misalnya lagi slow-slow aja, aku nggak pakai tas yang ini. Cuma hari ini lagi sibuk, jadi aku pakai tas yang ini gitu. Oke. Kalau dia liatin tasnya, nggak ada. Kok malah kayak tas Rohis gitu ya, tas tekniknya? Fun fact, ada 5 teman aku yang Tasnya sama. tasnya sama. Langsung aja dong, ibunya gimana? Yaudah, barang pertama. Oke, dicek-cek dulu nih yang mau dikeluarin. Apa ya, Kak? Pegang dulu mungkin. Keluarin ini bareng-bareng. Boleh. Bahkan kita semua udah langsung nengok ya Kampus Mania. Teman-teman, diam dulu. Yaudah ya. Ayo. 1, 2, 3. Wow. Wow. Kalkulator. Buka dong.
dong. Boleh ya. Ini ada mereknya sekali lagi nggak boleh? Nggak masuk. Masuk ya. No endorse. Ini itu penyelamat anak-anak kalau lagi ujian gitu ya, matematika, fisika, Kalau kimia. udah ketinggalan udah wassalam. Mendingan nggak usah ujian Daripada kalkulator. daripada nggak bawa ini. Oke. Kalau Benny bawa apa nih? Kalau aku Itu lucu banget. Dami kartu nama teman-teman. Itu kartu nama kirain aku Ini cuma. enggak, ini bukan kartu Iya. nama ya, ini daminya, prototype. Gitu. Jadi kayak aku ngeprint terus ternyata salah, terus kayak ya udah aku pengen bikin yang aku mau. Makanya di sini tuh cuttingannya agak berantakan karena ini masih prototype. Yang bagusnya di mana? Di pameran. Nah, jadi nanti Jangan lupa cek-cek nih ya kampus ini mania. yang aku bawa hari ini karena hari ini ngeprint kartu nama, jadi penting untuk nunjukin ke tukang print. Mau yang kayak gini. Nih filenya, nih depan, nih belakang, gitu. Penting. Untuk anak di cafe penting untuk bikin prototype, gitu. Itu. Bisnis, bikin bisnis. Next. Barang kedua nih, Benny sama Darren. Jadi apa ya? Agak bingung. Kayak banyak banget nih barang yang di tas nih. Udah siap? Boleh. 1, 2, 3. Kok. Iya. Dari siapa dulu? Aku. Dari Benny dulu, Benny. Boleh. Oke, ini sebenarnya barang yang harusnya ada di tas setiap orang ya. Aku bawa ini kemana-mana. Kontak. kalau kamu Nah ini penting teman-teman karena semua teman-teman tuh pasti ngecas. betul ya. Tapi kan stop kontak itu cuma ada satu atau dua doang di tempat tersebut, jadi kita bawa perpanjangan. Nah karena aku bawa ini teman-teman di Rekafe sekarang juga ikutan bawa. Wah. Gawe di Cebar tuh kan juga terbatas ya colokannya pakai ini Bawa, gitu. Kalau dia nih Ini penggaris ya Iya. untuk menggaris ya. Menggaris. Membuat garis. Membuat garis gitu, koordinat kartesius atau lainnya gitu. Butuh banget penggaris. ya. Oke. Gitu. Oke, Terus apa? Lanjut. Satu lagi dong, satu lagi. Barang terakhir nih, barang terakhir yang mungkin bisa dikeluarin yang paling Iya. lucu, paling gong atau paling berfungsi selama kehidup gitu. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Penting ini penting. Kamu dulu. Ayo, kamu Ini dulu. tuh kemeja ya, Teknik kemeja banget. flanel yang Ini seragam. seragamnya Seragam anak teknik gitu, yang kemeja flanel setiap orang pasti ada gitu. Sumpah, tapi Darren kenapa bawa kemeja di tas gitu? Karena- Kayak flanel di saat Darren sendiri udah pakai baju kan? Biar kalau ada yang ketemu flanel pakai juga, biar matching aja outfitnya. Itu kalau aku kayak gitu aku pulang ganti baju. Sama. Aku pulang ganti baju dulu. Oke, kalau Benny, kalau Benny. itu Lucu banget sih. Donald Udah. Donald Duck. karena kayak he's my friend. Karena lagi pameran, terus dari pamerannya tuh temanya kayak ada mood boardnya, terus aku pasang aja ini untuk kayak karena the vibes gitu loh. Karena the vibes, jadi kayak menunjukkan aku suka barang-barang hal seperti ini. Gitu. Aku mau bawa figur-figur lain, makanya lihat nanti di sana ya. Iya. Gitu. Langsung lihat sekarang. Gitu sih kurang lebih Kak. Kalian emotional support mungkin ya sih. Iya benar, jadi kayak sama capek ngerjain tugas banget. gitu ya. Iya capek banget, ada Donald Duck. Nonton Donald Duck deh. Mas Mani, dari tadi kita udah bahas banyak banget nih soal FSRD dan juga KMSR. Kita udah bahas soal kayak awal mula muncul spektrum seni rupa dan desain tuh dari mana. Iya. Terus habis itu kayak kita udah main games juga nih. Terus udah bahas apa lagi nih dari Jenny Darren? Kita udah bahas tentang struktur dalam organisasi, terus perbedaan budaya KMSR juga. Apalagi nih Darren kira-kira? Kita juga ngebahas outfitnya yang paling mungkin kampus mania ngelihat langsung keinget sama FSRD tuh outfitnya ya. Kita udah kupas tuntas bareng Benny di sini. Iya, sama acara-acara dari KMSR juga. Kampus Mania kita mungkin kita ngobrol di lain-lain waktu lagi. Dan juga kita mau ucapin terima kasih banget nih buat Benny. Makasih juga. Makasih juga teman-teman 8EH Radio ITB sudah mengundang aku mengisi podcast kalian. Nah mungkin Benny kita ini dong mau ada yang dipromosiin IG-nya Iya. atau IG. Boleh banget kalau teman-teman tertarik untuk melihat aku lebih dalam. Aku ada aktif di TikTok dan Instagram @benedictusalfian BENEDICTUSALFIAN. Sekarang taruh di atas nih. Nih, dia di gede atas. nih. Dia dari kecil terus ke besar gitu. Terus dia mengecil lagi. Editor Muter-muter dia sekeliling layar, terus dia nanti nge-zoom keluar.
Tapi nggak cuma Bini doang yang promosi, kita juga harus promosi Iya, ya kampus 8EH. Mania. Karena 8EH juga punya sosial media sendiri kan. Langsung aja ceki-ceki di Instagram kita @8EH Radio ITB, TikTok @8EH Radio ITB. Di Spotify 8EH Music, YouTube 8EH Radio ITB, dan website 8EHRadioITB.com. Nah mungkin segitu dulu, kita semua pamit undur diri. Zahra Darren, Dan Rinjani pamit undur diri. Don't forget to be smart and stay cool in in Harmonia Progressio. see